pengalaman kami tahun 2017 Pak, sumur bor seperti ini saat kami monitoring, kalau umpamanya pipa itu ternyata dipegang dingin Pak, berarti sumur bor itu hidup 1 kali 24 jam. Sementara tidak boleh seperti itu, akan meledak termisnya nanti. Jadi saya simpulkan seperti ini cara mekanisme penyedotannya ya Pak Ketua ya, ingat ya Pak. Yang sedot pagi untuk siang, sedot siang untuk sore, sedot sore untuk pagi. Jadi hanya 3 kali. Kalau dirasa perlu, tambahkan 1 kali penyedotan lagi. Karena di atas itu Pak, bak itu 18.000 kubik. Jadi secara otomatis 18.000 liter. 18 kubik itu Pak. Nah 18.000 liter itu Pak harusnya cukup untuk 150 sambungan rumah ini. Karena secara hitung-hitungan di atas kertas Pak, untuk pedesaan harusnya per orang, per jiwa itu tadi Pak, hanya 90 liter per hari per orang. Untuk pedesaan. Kalau perkotaan penggunaannya 150 per hari per orang. Tapi kadang-kadang dengan tidak ada water meter di tiap rumah, 1 orang bisa 1 bak sekali mandi. Itu gunanya ada water meter itu apa tujuannya Pak? Untuk memeratakan pemakaian. Boleh Bapak pakai sebanyak mungkin, tapi ingat bayar. Jangan lupa Pak. Makanya nanti ada hitung-hitungannya, dikumpulkan ini Pak Ketua. Kalau memang dirasa perlu, undang kami untuk menjelaskan, membantu menjelaskan ke masyarakat. Karena terus terang saja Pak, nanti harus seperti PDAM caranya, tapi harganya di bawah PDAM. Contoh Pak, 0 sampai 1 kubik sampai 10 kubik itu 500. Contoh ini Pak, 11 sampai dengan 20 1000. Seterusnya 21 sampai 30 1500 contohnya. Pakai tidak dipakai ada abodemen 5000. Contoh Pak ya. Semua kembali di musyawarah nantinya. Tapi nanti harapannya kalau tidak ada itu, otomatis ini nggak akan berjalan dengan baik nantinya. Karena saya yakin 100 orang yang kumpul hari ini, contohnya atau dalam musyawarah nanti, 100 juga isi kepalanya. Makanya satu-satu nanti ngomong Pak. Kalau ngomong semua siapa yang menyimpulkan nantinya? Itu gunanya ada Pak Kades ikut dengan ketua nanti untuk mengumpulkan masyarakat. Ini harus segera dimusyawarahkan. Kalau tidak Pak, sampai ini tidak berjalan Pak, nggak akan ada lagi. 7 dusun ini akan menjadi korban dari 2 dusun yang menganggap remeh bantuan dari, saya anggap remeh ini Pak, sudah dibangunkan. Karena apa? Terus terang seperti ini Pak, Bank Dunia itu berpikir Pak, sudah dibangunkan, ibarat sudah disiapkan makanannya, tapi masih juga minta disuapin. Kalau ternyata sambungan rumah ke dalam rumah itu masih juga minta dipasangin. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian, uang sumber dana ini hanya membangun fisik ini, air minum di tengah masyarakat, sanitasi di sekolahan, di tempat anak-anak kita. Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Pak ya. Nah, jadi mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa membangun sanitasi jamban itu harus di SD? Karena Bank Dunia berpesan kepada kita Bapak Ibu sekalian, perubahan perilaku hidup bersih itu dari usia dini, tapi bukan TK dan PAUD. Karena TK dan PAUD itu masuknya belum intens seperti anak-anak SD, masih kadang sehari tidak, sehari masuk. Sementara ya anak-anak SD Senin sampai Sabtu mereka masih masuk. Secara otomatis perubahan perilaku itu di SD ataupun ibtidaiyah setingkatnya. Kalau SMP dan SMA sudah kelewat, sudah susah untuk dirubah. Jadi itulah kenapa alasannya dibangunkan di SD ataupun madrasah ibtidaiyah. Di situ pun dibangun Pak Kepala Sekolah ya. Ada 2 bangunan kita Pak. Jambannya ada 2 lokal, 2 pintu. Di situ ada untuk anak-anak kita disabilitas atau yang berkebutuhan khusus dan anak-anak kita yang normal. Walaupun kenyataan di Desa Trimulyo ini tidak ada anak-anak kita yang cacat, tapi jangan lupa Bapak Ibu, yang berkebutuhan khusus itu bukan anak-anak yang cacat ataupun orang yang cacat. Ibu hamil, tua renta itu berkebutuhan khusus. Makanya ada pegangan tangan di cuci tangan pakai sabunnya ataupun di jambannya. Jadi pemikiran mereka ada dan tiada, orang-orang yang berkebutuhan khusus tetap dibangunkan.